Baik, sekarang kita lanjut ke materi selanjutnya yaitu tentang lazy learner. Jadi lazy learner itu adalah salah satu klasifikasi model. Idenya itu adalah kita tidak perlu membuat model menggunakan data training sebelum kayak kita tidak perlu menyimpan model sebelumnya, tapi ketika ada data baru, kita cek data baru ini dibandingkan dengan data training. Jadi proses klasifikasi itu baru mulai ketika ada data baru yang mau diprediksi. Kayak gitu. Nah, sekarang kita lihat dulu apa itu bedanya lazy learner sama satunya itu eager learner. Maksudnya apa? Kalau lazy learning itu adalah kita menyimpan semua training data, kemudian nunggu dulu sampai ada data baru, data testing datang. Nah, ketika data testing itu datang, baru kita mulai eh, proses klasifikasi gitu. Nah, tapi kalau eager learning itu kita bangun dulu modelnya sebelumnya, baru ketika ada menggunakan data training, nah baru nanti data training yang kita simpan kita gunakan untuk memprediksi. Itu adalah eager learning. Jadi bedanya itu kalau lazy itu lebih cepat, tapi proses prediksinya lama karena ketika ada data baru kita hitung lagi gitu. Tapi kalau eager learning trainingnya itu lama karena kita harus membangun model, tapi ketika ada data baru, proses prediksinya itu cepat karena berdasarkan model yang sudah kita simpan tadi. Itu. Eh, Nah, eh, lazy learning itu bisa fleksibel. Jadi ketika kita punya informasi tentang titik tertentu dan kita tahu titik itu mirip dengan titik yang mana, nah itu akan kita bisa menggunakan local information gitu. Nah, tapi kalau eager learning, tapi kalau eager learning itu kita harus membuat satu model secara umum. Nah, ada kalanya ketika data testingnya itu polanya jauh dengan data training, nah itu bisa performance-nya itu bisa saja berubah kayak gitu. Nah, kemudian lazy learning itu sering juga disebut sebagai instant based learning karena eh, kita menggunakan data yang sudah disimpan untuk menentukan keputusan apa yang harus dipakai. Jadi untuk menentukan label apa yang mau diberikan ke data testing tadi. Gitu. Jadi ketika ada data baru datang, terus kemudian kita cari data ini mirip dengan data training yang mana gitu. Jadi tidak ada model training yang secara eksplisit kayak gitu. Beberapa tipe yang sering digunakan di lazy learner itu ada KNN yang nanti akan kita pelajari. Jadi kita akan memprediksi data atau memprediksi kategori berdasarkan data yang paling mirip, data yang paling mirip, makanya disebut KNN. Kemudian ada locally weighted regression, jadi regresi yang di training atau dimodelkan hanya dari data-data yang paling dekat aja. Kemudian ada case-based reasoning, jadi case-based reasoning ini adalah proses seperti dokter mendiagnosis gitu. Jadi nyari kasus-kasus yang mirip, terus keputusannya itu berdasarkan kasus-kasus yang mirip tadi. Itu adalah case-based reasoning. Jadi ketika kita mau memprediksi apakah customer itu akan membeli produk atau tidak, ANN itu istilahnya itu akan mengecek customer lain yang polanya itu sama. Terus kemudian kita tentukan berdasarkan majoritinya itu keputusannya seperti apa. Kalau untuk data yang polanya sama itu tadi. Nah, ini kita bahas dulu KNN itu step by step-nya seperti apa. Yang pertama itu setiap data training itu akan merepresentasikan suatu poin di suatu n-dimensional space. Kemudian ketika kita mau memprediksi kasus baru, kita akan menghitung jaraknya dari X ke semua data yang ada tadi. Biasanya pakai Euclidean distance. Nah, terus kita cari K data yang paling dekat dengan data baru tadi. Nah, nanti kita lihat dari data yang paling dekat itu
keputusannya seperti apa. Nah, nanti digunakan kayak vote gitu. Jadi majoritinya itu labelnya atau target variabelnya itu apa gitu. Nah, kalau KNN juga bisa regresi. Kalau regresi berarti nanti ya di rata-rata keputusannya. Nah, kalau kita lihat di sini, nah misal kita punya XQ ini adalah data baru gitu. Terus kemudian kita cari data yang paling dekat dengan XQ ini. Terus misal ada 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Kita nyari 5 data yang paling dekat. Nah, terus kita voting keputusannya itu apa. Nah, di sini majoritinya itu adalah negatif. Jadi kira-kira nanti XQ itu adalah data mungkin labelnya negatif. Kayak gitu. Nah, ada beberapa jenis dan challenge di KNN. Jadi yang pertama itu ketika kita melakukan prediksi data real gitu. Jadi untuk data-data numerik kita pakai rata-rata dari data yang paling dekat itu tadi. Nah, ada juga yang pakai distance weighted version. Jadi ada bobot untuk data yang lebih dekat kayak gitu. Jadi data yang lebih dekat dengan data baru itu akan memberi keputusan yang bobotnya lebih tinggi dibanding data yang walaupun masuk ke dalam KNN apa 5 data misal, tapi dia agak jauh, nah itu bobotnya beda. Kayak gitu. Kemudian eh, karena KNN itu menghitung rata-rata, misal kalau datanya numerik gitu ya, menghitung rata-rata di antara tetangganya, jadi dia itu eh, less sensitif terhadap noise gitu. Kemudian kalau datanya lebih banyak, ketika datanya itu sebenarnya agak berjauhan gitu ya, kayak menyebar tapi rada jauh jaraknya. Nah, kadang itu menghitung jarak itu nggak ada artinya gitu. Maksudnya itu mungkin solusinya itu kita bisa melakukan feature selection gitu. Jadi kayak kalau misal kita punya variabel yang terlalu banyak gitu ya. Jadi misal kita mau membeli contohnya gadget gitu ya. Tapi yang kita gunakan sebagai faktor untuk memutuskan gadget mana yang mau dibeli itu terlalu banyak. Akhirnya kan malah membingungkan gitu. Jadi malah kita itu terlalu banyak membandingkan. Akhirnya nggak ada tuh yang sesuai dengan ekspektasi kita atau nggak ada yang cocok tuh. Nah, kayak gitu. Nah, sebenarnya di dalam KNN itu menentukan ukuran K itu sangat penting karena itu nanti mengontrol apakah model kita itu bias sama apakah variansnya itu kecil atau besar gitu. Jadi ketika datanya itu biasnya kecil, biasanya variasinya besar. Kalau variasinya besar, biasnya kecil kayak gitu. Jadi kita mau nyari trade off antara bias sama variansnya. Nah, kalau K-nya kecil, jadi misal kita punya K-nya itu kecil, misal 1, 2, atau 3 gitu, nah itu ada resiko overfitting. Jadi variansnya itu tinggi, sehingga ketika ada noise, terus urutan datanya itu ganti, bisa aja ketika kita ngeran berkali-kali itu, keputusannya itu gantinya itu signifikan. Jadi decisionnya itu sangat fluktuatif gitu. Terus kita punya kalau K-nya itu besar, misal gede nilainya, biasanya itu ada resiko underfitting, biasnya tinggi. Jadi ketika em, kita terlalu banyak neighbor, akhirnya banyak data yang di rata-rata. Jadi terlalu banyak orang yang memberi saran gitu, terlalu banyak income, akhirnya itu em, underfitting gitu. Nah, contoh di sini kalau di gambar ini ketika K-nya kecil, berarti kan kayak lokal detailnya itu ke capture ya. Jadi kalau kalian lihat di sini banyak lokal-lokal detail yang ke capture, tapi mungkin aja overfit gitu. Nah, tapi kalau K-nya gede banget, yang ini, dia itu lebih smooth batasnya antara kelas 1 sama kelas 2, tapi mungkin ada struktur-struktur yang kecil-kecil ini yang mungkin miss dari K yang besar ini. Jadi kita cari middle point-nya. Jadi middle point itu adalah balance, tidak terlalu um, detail, tapi juga tetap uh, kita tetap melihat si
struktur pentingnya di lokal-lokal detail ini. Kayak gitu. Nah, kemudian kita lanjut ke model evaluation dan selection. Jadi, setelah kita belajar bagaimana KNN itu membuat prediksi, nah sekarang pertanyaannya itu bagaimana kita tahu model kita itu baik atau tidak. Jadi, model evaluation ini untuk mengecek performance dari klasifikasi kita. Gitu. Jadi, kadang itu data kita kalau kita cek di data training itu bagus, tapi ketika ada data baru hasilnya jelek. Nah, ini sering terjadi karena mungkin model yang kita bangun itu terlalu terlalu mengingat polanya. Jadi ketika ada data baru yang sedikit saja berubah itu dia salah mengklasifikasikannya. Itu sehingga kita perlu namanya evaluasi metrik yang objektif untuk memvalidasi metode kita itu benar atau tidak. Tuh. Nah, di sini untuk mengukur akurasi dan mengetes model kita itu reliable atau tidak, ada beberapa evaluasi metrik yang perlu kita perhatikan. Yang pertama itu yang perlu kita perhatikan itu adalah bagaimana kita bisa mengukur performance dari model kita. Akurasi itu sebenarnya sederhana ya, tinggal dicari yang benar apa, terus dibagi total testingnya gitu. Tapi kadang itu nggak cukup. Nanti kita bahas kenapa nggak cukup. Nah, kita juga perlu menggunakan untuk mengevaluasi model kita harus pakai data testing atau data validasi gitu. Jadi jangan sampai kalian um, mereport akurasinya itu adalah data training gitu. Harusnya kita mereport itu adalah data testingnya karena kita pengen tahu bagaimana performance model yang kita simpan itu untuk memprediksi data baru kayak gitu. Nah, ada beberapa metode yang bisa kita gunakan untuk melakukan evaluasi. Yang pertama itu hold out, kemudian ada cross validation, kemudian ada bootstrap. Nah, bootstrap ini mungkin tidak kita cover di sini, jadi kita akan bahas hold out sama cross validation. Terus untuk membandingkan model secara visual kita bisa pakai ROC curve. Nah, yang saya sebut tadi akurasi itu kadang kurang bisa mengevaluasi performance secara keseluruhan, terutama ketika datanya itu imbalance kayak gitu. Nah, misal di sini kita punya confusion matrix seperti ini. Nah, barisnya, baris 1 dan 2 ini adalah kelas label asli di data, kemudian kolomnya ini adalah prediksi dari hasil prediksi dari model tadi. Kemudian nanti ada kemungkinan ada 4 kemungkinan, ada true positif, true negatif. Kalau true positif berarti kita benar memprediksi bahwa dia itu positif. Kalau true negatif, kita juga benar memprediksi yang sebelumnya negatif, dia juga negatif. Kemudian ada false positif, berarti harusnya positif, harusnya negatif, kita prediksi menjadi positif. Ada juga false negatif yang harusnya positif, tapi kita prediksi sebagai negatif. Ya gitu. Contoh di sini, misal kita mau memprediksi apakah orang itu mau main golf atau tidak gitu. Nah, kalau dia itu bilangnya iya, tapi ternyata dia juga akhirnya main, itu namanya true positif. Jadi di sini ada sebanyak 6.954. Kemudian yang bilangnya tidak, terus ternyata beneran nggak main golf, itu ada sekitar segini. Nah, ini yang salah. Jadi misal dia um, sebenarnya nggak main golf, tapi kita prediksi dia main golf, itu berarti di sini 412. Terus sebaliknya juga gitu. Dia sebenarnya main golf, tapi kita prediksi nggak main golf, itu ada sebanyak 46. Nah, ini adalah nanti yang kita jadikan dasar untuk menghitung matriks-matriks evaluasi yang lain. Oke. Nah, ada beberapa metrik yang bisa kita gunakan. Yang paling sederhana itu adalah akurasi. Akurasi itu rumusnya ini true positif plus true negatif dibagi seluruh data testing. Nah, kalau datanya itu balance antara kelas 1 dan kelas satunya, biasanya akurasi ini sudah cukup. Kayak gitu. Tapi kalau nggak balance, istilahnya ada data yang sangat besar dan ada data yang minority, itu biasanya akurasi itu bisa misleading. Gitu. Kemudian ada error rate itu satu min akurasi. Kemudian ada
sensitivity. Jadi sensitivity itu mengukur bagaimana model itu bisa memprediksi kasus positif atau kelas positif baik atau enggak. Gitu. Makanya di sini rumusnya itu true positif dibagi semua data yang positif atau kelas positif gitu. Jadi contohnya misal kita pengen mendeteksi penyakit gitu. Jadi yang kita pengen analisis itu data yang berpenyakit. Jadi positif labelnya itu adalah memiliki penyakit. Nah, berarti sensitivity ini adalah bagaimana memberitahu kita seberapa besar orang yang sakit yang kita prediksi sakit kayak gitu. Tuh, kalau selanjutnya itu ada specificity. Jadi specificity itu adalah mengukur bagaimana model itu menghindari false alarm. Dan makanya rumusnya itu adalah true negatif dibagi N. Tuh. Nah, kemudian kita misal ada beberapa metrik yang bisa lebih cocok untuk menghandle imbalance data. Ada namanya precision. Nah, precision ini adalah dari semua yang kita prediksi positif, berapa sih yang sebenarnya itu positif? Nah, itu namanya precision. Makanya rumusnya TP per TP plus FP. Tuh, jadi kayak berapa sih dari orang yang kita prediksi punya kanker, berapa sih yang beneran punya kanker? Nah, itu adalah precision. Kemudian ada recall. Recall ini sebenarnya sama-sama sensitivity. Jadi dari yang sebenarnya punya kanker ini em, berapa sih yang em, beneran kita prediksi punya kanker. Jadi point of view-nya dari precision sama recall ini beda. Jadi semuanya itu penyebutnya itu sama-sama TP, cuman pembaginya yang beda. Kalau precision, kalau kalian lihat, pembaginya itu adalah ini, true positif sama false positif. Tapi kalau recall, pembaginya itu adalah ini, semua daerah di sini. Kayak gitu. Nah, precision sama recall ini kadang itu bergeraknya itu berlawanan. Jadi ketika kita mau meningkatkan precision, pasti recall-nya itu akan turun. Begitu pula sebaliknya, kalau kita mau meningkatkan recall, precision-nya akan turun. Jadi kita perlu metrik satu yang bisa mencari balance antara precision sama recall. Ada yang disebut sebagai F measure atau F score. Nah, ini rumusnya ini 2 PR per P plus R. Jadi 2 dikali precision dan recall dibagi jumlahan tadi. Ini. Jadi dia itu mengukur eh, apa ya? Kayak precision sama recall itu sama-sama penting, jadi kita cari titik tengahnya, kayak gitu. Kemudian ada weighted version dari F-score, jadi ada pembobotnya di sini, apakah kita bisa mengatur yang lebih penting itu apakah recall atau precision, kayak gitu. Jadi kita bisa tambahkan parameter beta di sini. Tuh, tuh. Nah, ini adalah F1 score. Nah, ini silakan dihitung kira-kira jawabannya seperti apa. Oke, nah jadi ini adalah jawabannya. Jadi sensitivity itu adalah 30%, specificity itu adalah 96, kemudian akurasi. Nah, kalau kalian lihat di sini datanya itu sedikit imbalance. Jadi data cancer sama yang tidak cancer itu banyak kan yang data tidak cancer. Nah, kalau kita lihat akurasinya itu sebenarnya besar, 96,50%. Tapi ternyata yang kita salah klasifikasi yang harusnya cancer tapi diklasifikasikan tidak cancer itu cukup besar. Nah, dilihat di sini yang aslinya cancer diprediksi tidak cancer itu ada 210. Nah, ini kan bahaya tuh. Harusnya dia cancer, tapi dari model kita memprediksinya nggak cancer. Akhirnya penanganannya itu telat atau salah gitu. Jadi kalau kita pakai akurasi terus kita percaya bahwa model kita bagus, nah ini bisa saja misleading kayak gitu. Nah, kalian bisa lihat kalau kalian ngecek akurasi terus sensitivity sama
specificity-nya itu selisihnya jauh, ini 98, ini 30, biasanya adalah ciri-ciri data imbalance atau ada ketidakseimbangan kemampuan model dalam ini. Kan di sini yang kita perlukan itu adalah apakah kita bisa mendeteksi orang yang kena kanker kan. Jadi yang kita tekankan itu adalah si true positifnya ini. Kalau bisa itu sebanyak mungkin dan true negatifnya itu jangan banyak-banyak gitu. Makanya yang sering digunakan itu bisa F1 score. Tuh. Nah, kalau kalian lihat di sini precision-nya juga bisa menggambarkan hal tersebut. Kayak gitu. Nah, ini adalah bagaimana error itu bekerja kalau data kita itu kompleksitasnya itu lebih tinggi. Jadi misal di sini adalah kita punya training sample sama testing sample. Nah, training ini adalah model complexity, yang sembunyinya adalah prediction error. Nah, training error itu akan menurun ketika kompleksitasnya itu tinggi. Artinya model itu mulai mengingat data. Tuh. Nah, sedangkan testing itu dia itu turun dulu nih di sini, kemudian model itu kan belajar pola kan. Nah, at some point ketika kompleksitasnya tinggi, dia itu naik. Artinya eh, terjadi overfitting mulai di titik sini gitu. Jadi mulai titik sini itu terjadi overfitting. Jadi di sini kita cari eh, lokasi yang paling ideal, yang paling cocok ketika kompleksitinya itu tidak terlalu tinggi, tapi testing errornya itu juga minimum gitu. Nah, ini kita pelajari dulu bagaimana eh, pembagian data training dan testing. Yang pertama itu ada hold out. Jadi hold out itu pertama kita random dulu datanya, urutannya kita random, kemudian 70% kita jadikan training, sisanya testing. Gitu, itu hold out. Terus kita bisa untuk mengetes generalisasi dari model kita bisa lakukan ini beberapa kali. Misal 10 kali terus nanti kita rata-rata gitu. Jadi kita random, terus kita bagi 70-30, terus kita ulangi lagi prosesnya, terus kita nanti hasil akhirnya kita rata-rata. Kayak gitu. Itu adalah hold out. Kemudian ada cross validation. Jadi cross validation itu adalah pertama kita bagi data dulu ke sebanyak K, misal sebanyak 5 volt gitu. Jadi K-1 atau em, sisa, misal kita bagi aja 5, berarti kan 20%, 20%, 20%. Terus yang 80% itu akan jadi training, yang 20% pertama itu jadi testing. Kemudian lanjut lagi 20% kedua jadi testing, sisanya jadi training dan seperti itu. Jadi kita nanti punya 5 set training testing. Kemudian kita modelkan, terus nanti hasil akhirnya itu kita rata-rata gitu. Kemudian ada kasus khusus case validation, KCV, CV itu leave one out. Jadi ketika datanya dikit, akhirnya setiap perulangan itu kita cuman mengeksklud satu data aja. Kayak gitu. Jadi misal training pertama itu adalah data kedua sampai data terakhir, terus testingnya itu data pertama. Terus yang kedua itu berarti testingnya data kedua, sisanya data training. Kayak gitu. Kemudian ada stratified cross validation. Kalau stratified cross validation itu kita harus membagi proporsi training testingnya itu untuk masing-masing kelas berbeda gitu. Nah, ini cocok banget kalau data kalian itu imbalance. Kita lihat di sini ilustrasinya. Nah, nah di sini misal contoh ini 5 cross validation. Jadi kita bagi dulu menjadi 5 fold. Nah, untuk fold pertama testing berarti sisanya ini training. Kemudian ini fold kedua testing, sisanya training. Dan seterusnya kayak gitu. Jadi di sini kita punya 5 set training testing yang masing-masing itu independen. Jadi nggak ada testing yang berulang di sini, dan di sini. Jadi kalau hold out tadi kan karena di randomnya itu ngulang, ada kemungkinan eh, modelnya itu testingnya berulang. Jadi
ada kemiripan. Kalau di sini tuh pasti cocok banget kalau kita mau mengetes generalisasi model gitu. Kalau datanya itu di randomnya beda gimana hasilnya? Kayak gitu. Kemudian kalau misal kalian datanya itu imbalance, itu namanya kita perlu pakai stratified cross validation. Karena apa? Kalau tidak, misal kita baginya itu adalah 70-80 dan kebetulan itu ada beberapa fault yang sama sekali nggak ada kelas minority. Nah, untuk mencegah hal itu, kita bikin stratified cross validation. Jadi cross validasinya itu kita aplikasikan untuk masing-masing kelas. Jadi masing-masing kelas itu punya proporsi yang sama untuk setiap fold kayak gitu. Nah, terakhir kita itu misal kita punya beberapa model, terus kita pengen mengcompare model tersebut secara visual, kita bisa pakai ROC curve. Jadi ROC curve ini adalah kita memplot true positive rate dengan false positive rate di sini. Jadi sumbu X-nya itu false positive rate, sumbu Y-nya itu true positive rate. Kita plot. Terus nanti kita nyari trade-off antara sensitivity sama specificity. Jadi ketika data itu dekat dengan si garis diagonal ini, berarti dia itu random guessing, artinya modelnya itu tidak terlalu baik. Jadi yang kita harapkan itu curve-nya itu sejauh mungkin dari garis diagonal itu. Jadi kalau bisa setinggi mungkin gitu. Oke, ini tadi evaluasinya. Jadi cukup sekian materinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.